Ya, selamat malam barengan sama Dias Danar, Coach Akmal dan juga Rais di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Coach Akmal Yap, sehat ya? alhamdulillah, Sehat ya, Mas Rais. Oke, Rais. kita ketemu lagi sama Jebret Tim ngobrolin Yes. tentang sepak bola Indonesia. Ya, Di Liga 1 Sip. semakin dekat dengan Mau habis, penentuan mau habis juara. makin Ya, ya. tegang. Makin habis makin tegang. Saya mau juara ya kan. Kemarin juga Bali masih belum pasti ya. Yes, belum pasti. Masih pasti. bisa Masih apapun bisa. masih bisa terjadi Ya. dan banyak kemungkinan tidak cuma di papan atas tapi juga di papan bawah juga seru lagi walaupun Seru Persela lagi kemarin di terakhir zona degradasi ya. yes, Persela memastikan diri untuk menyusul Ya. Persiraja ya, Persiraja. coachnya untuk di Liga 2 musim Ya. depan. Dan juga banyak pertandingan yang menarik. Salah satunya gue mau berangkat nih Coach Akmal dan juga Rais dari Ya. pertandingan Arema kemarin. Ya kan? Arema melawan Borneo dengan hasil imbang. Ya. Gua nggak tahu apakah memang sudah tidak ada yang dikejar lagi karena memang secara poin udah nggak bisa mengejar gelar juara. Jadinya secara permainan ya udah hasilnya pun jadinya menahan atau gimana? Coach Akmal dan Rais ngeliat pertandingan kemarin gimana? Yang pasti Arema, gue tadi ngobrol-ngobrol banyak sama match analyze-nya Efek Januar. Ya. Banyak membahas, discuss tentang Arema lawan Borneo. Yang pasti gue yakin mereka juga sudah menganalisa bagaimana permainan Borneo. Sudah mengantisipasi, tapi kan situasi beda kalau di lapangan. Kita boleh di luar ya Bang Rais ya, boleh di atas kertas. Tapi yang namanya di lapangan pasti beda lagi. Bagaimana mengantisipasi dari permainan Borneo. Akhirnya kan hasilnya juga ya berbagi poin. Berbagi poin, Ya kan, imbang. ya itu udah saya akhirnya bilang ya itu udah semaksimal mungkin sudah menjalankan game plan dari pelatih. Nah, Mas Rais lo ngeliatnya gimana? Gue pengen lihat dari pertandingan ini sama dari secara keseluruhan kita lihat dari awal laga season ini Arema sampai dengan sekarang kesimpulan lo tuh gimana Mas Rais? Arema di awal musim tuh kan memang agak sedikit terlambat panas ya sebenarnya. Terus kemudian mereka membaik hingga akhirnya pernah sampai di posisi pertama. Iya. Nah, sekarang menjelang akhir-akhir ini agak menurun lagi nih Kehilangan momentum momentum gitu. Dalam 5 pertandingan terakhir bahkan hanya menang dari Barito Putra. Ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi catatan juga ada inkonsistensi di situ gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada pengaruh juga dari psikologis pemainnya kah atau seperti apa di timnya Arema. Tapi yang jelas mereka sebenarnya kalau dari segi pertandingan sudah kalau saya lihat memang beberapa kali kecolongan ya gitu. Terus bahkan di laga terakhir juga mereka ketinggalan lebih dulu kan 0-2 gitu dan akhirnya baru bisa menyamakan kedudukan. Nah ini yang nampaknya harus segera dievaluasi untuk mungkin sampai 2 pertandingan tersisa gitu Iya. terkait dengan kondisi tim sekarang ini. Oke, tapi kabar mengejutkan juga dari Arema FC bahwa sang manajer yaitu Ali Fikri mengundurkan diri dari jabatannya. Iya. Ya. Ya kan? Nah, tapi sebelum Coach Akmal dan Rais menjawab, kita udah tersambung sama Pak Sudarmaji, Media Officer dari Arema FC. Selamat malam Pak Sudarmaji. Selamat malam. Yes, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Mohon maaf, ini saya live dari mobil. Waduh, hati-hati Pak. Nggak apa-apa, Hati-hati, Pak. hati-hati Nggak Pak. apa-apa. Tapi karena ini luar biasa Depdagri, Ya. kita harus ikut terlibat dalam diskusi ini. Terima kasih Pak. Kita mau nanya kabar tadi saya sempat teaser sedikit tentang manajer dari Arema FC yaitu Mas Ali Fikri mengundurkan diri. Nah ini keadaan dari manajemen Arema gimana Pak? Boleh dijelaskan ke Jebret Tim yang lagi nonton kita? Enggak lah, itu menurut kami sih sebuah dinamika lah. Artinya bahwa Mas Ali akan memberikan contoh kepada banyak pihak bahwa dia bersikap gentleman. Bahwa peran manajer ini begitu luar biasa dalam memberikan motivasi, tidak hanya sekedar motivasi, tapi menjadi partner berpikir, menjadi mediator yang baik antara manajemen dengan tim, termasuk dengan pelatih. Mungkin dalam unggahan statement yang disampaikan oleh Mas Ali itu sebagai wujud bahwa ini menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa Arema ini menjadi salah satu tim profesional di mana bahwa target juara itu menjadi hal yang utama untuk diperjuangkan. Karena itu bahwa sikap Mas Ali ini untuk menunjukkan bahwa banyak konsekuensi yang harus dihadapi ketika target itu sudah tidak lagi kita kejar, tapi bagaimanapun sikap ini akan memberikan motivasi yang luar biasa bahwa Arema ke depan harus berbenah, bahwa siapapun manajernya, karena itu ke depan ini kita sebenarnya langsung ingin melempar wacana, bahkan kita melempar wacana hari ini, yaitu misalkan
dua pertandingan ini kalau misalkan ternyata tidak ada manajer, Ya. manajer misalkan bisa dipegang oleh dari fan atau supporter, minimal ini sebagai studi banding lah kan gitu. Artinya bahwa penting kita melibatkan supporter untuk bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada tim seperti apa kita harus berjuang. Oke. Terus kemudian yang ketiga, kita melempar bahwa ke depan ini kayaknya sepertinya kita perlu ada wacana tentang manajer code. Beberapa tahun ini tentang manajer code ini sebenarnya sangat menarik. Karena apa? Manajer code ini bahwa klub-klub profesional modern itu bahwa code yang menjabat rangkap juga sebagai manajer itu sangat dibutuhkan. Karena itu kami berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Ali membuka mata kita, membuka pelajaran berharga buat kita semua, bahwa target itu tidak main-main untuk kita perjuangkan. Dan Mas Ali memberikan contoh, memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa bahwa ini harus dilakukan itu. Oke, ini adalah salah satu konsekuensi untuk target Arema FC karena juara adalah target harga mati atau utama untuk sekelas Arema FC ya Pak Sudarmaji. Tapi dengan mundurnya Pak Mas Ali Fikri ini apakah jadi disinyalir juga kayak apa ya? Jadinya nanti di kedepannya pemain juga akan mendapatkan evaluasi besar-besaran, staf pelatih dan lain-lain juga akan seperti itu kah? Atau memang masih berjalan seperti sekarang tapi hanya manajer aja nih yang mundur? Mohon diulang Mas. Ya, dengan mundurnya Mas Ali Fikri ini apakah ada evaluasi juga besar-besaran terhadap para pemain, staf pelatih dan lain-lain misalnya, atau memang dari sisi manajemen aja atau manajerial aja yang berbenah gitu, Mas Sudarmaji? Enggak, artinya bahwa kami berpikir bahwa ini menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa yang dilakukan oleh manajemen Arema melalui representasi Mas Ali, kami berpikir bahwa ini menjadi cambuk buat kita semua, karena kita berpikir kita ke depan manajemen Arema sudah harus mulai berbenah. Artinya berbenah itu kita harus kita harus melakukan banyak hal yang harus menjadi evaluasi, dan ini diawali dengan langkah dan sikapnya Mas Ali Fikri. Manajer Arema Mas Ali kan gitu. Yes, kalau ngobrolin tentang presiden dari Arema FC sendiri, Juragan 99, Mas Gilang, ini saat ini gimana komitmennya terhadap Arema FC, Pak Sudarmaji? Dengan Mas Ali dan Mas Gilang kan punya hubungan erat ya? Iya, dengan Mas Ali. Iya, Mas Gilang ini anak muda yang sebenarnya gila bola. Iya. Karena itu apapun yang sekarang ini menjadi sebuah sorotan, menjadi bahan evaluasi buat Arema, beliaunya berkomitmen dan memiliki semangat yang tinggi, artinya semangat mengevaluasi dan semangat berbenah. Karena itu mereka berpikir, Mas Gilang berpikir, bahkan hari ini kita rilis resmi bahwa Mas Gilang menyatakan komitmennya bahwa tetap bersama Arema dan ada beberapa hal yang akan dilakukan ke depan. Yes. Kepercayaan fans juga sangat luar biasa, dukungan fans sampai dengan sejauh ini. Tapi kalau ngobrol dengan Pak Sudarmaji, saya pengen tahu. Tadi Mas Rai sempat menyimpulkan sedikit tentang performa Arema di musim ini. Tapi menurut dari tim atau manajemen Arema, kira-kira apa yang membuat Arema sempat kehilangan momentum di momen-momen krusial, Pak Sudarmaji? Karena sempat ada di puncak klasemen, kemudian beberapa kali mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Apa penyebabnya kira-kira kalau dari sisi manajerial dari Arema? Seperti yang kita sampaikan, ini bukan sebuah alasan, tapi memang fakta di lapangan bahwa ini menjadi sebuah kompetisi extraordinary. Jadi kompetisi yang begitu luar biasa. Kita punya waktu 4 bulan dengan jadwal yang ketat, yang padat kan gitu. Jadi yang pertama tentunya kita ada hal-hal psikis yang berpengaruh terhadap tim dan pemain. Misalkan soal kejenuhan, bagaimana mereka harus setiap satu minggu 2 kali tegang dengan menunggu hasil PCR. Terus kemudian bagaimana kita harus berpindah hotel. Terus kemudian bagaimana mereka mengelola kerinduan dengan keluarga. Saya pikir hal-hal yang sifatnya manusiawi itu yang kemudian menjadi salah satu hal. Untuk urusan yang teknis, saya pikir pelatih tentunya memiliki alasan teknik apa yang disampaikan. Tapi yang berikutnya adalah jujur aja kalau mau disampaikan, kita 23 kali tanpa terkalahkan unbeaten itu juga membawa dampak psikis kan gitu. Itu membawa dampak psikis. Terus kemudian yang berikutnya mungkin kalau kita mengevaluasi bahwa pada putaran kedua kita tidak banyak menambah
menambah jumlah pemain. Hanya 2 orang kita tambahan pemain, yaitu Rian dan Genta. Nah, karena apa pertimbangan, yaitu tadi tidak ada waktu yang panjang untuk melakukan adaptasi, untuk melakukan evaluasi untuk menambah pemain. Karena itu kita memanfaatkan apa yang ada. Tentunya manajemen juga sudah bersikap melakukan program yang luar biasa untuk membackup kondisi ini. Karena itu sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya Arema sudah bisa memenuhi targetnya karena sejak awal sebenarnya kita kita tidak menargetkan juara, tapi target kita bagaimana kita bisa tampil di AFC. Tapi ternyata 2 hal ini kita bisa gagal. Tapi bagaimanapun kita memberikan apresiasi yang luar biasa dengan pemain yang memberikan kontribusi yang hebat. Artinya bahwa meskipun di akhir musim ini tentu prestasinya tidak kita inginkan, tapi minimal Arema di posisi 5 besar ini juga sudah memberikan hal yang terbaik dalam perjuangannya di kompetisi yang extraordinary yang begitu berat ini kan gitu. Betul, jadi emang faktor non teknis sangat berpengaruh di season ini ya, khususnya untuk di Liga 1 ya. Oke. Wah, ini terkait, saya pengen ngobrol sedikit, ada info-info atau gosip-gosip sana sini tentang pemain asing, yaitu Fortes dan juga kiper dari Arema Maringa mendapatkan tawaran-tawaran mungkin kalau misalkan Arema FC tidak mencapai juara di tahun ini, pasti banyak tawaran sana sini dari klub besar kanan kiri di Indonesia. Nah, gimana komitmen Arema FC sejauh ini dengan kedua pemain asing ini yang dimana tampil impresif di musim ini, terutama kiper dan juga Fortes ya, keduanya ini sangat luar biasa untuk Arema FC. Gimana Pak Sudarmaji? Ya, mungkin 4 pemain asing ini di Arema ini memberikan kontribusi yang besar ya, tidak hanya ada Arema, tapi memberikan warna sepak bola Indonesia. Setuju. Karena apa? Ini mungkin 3 pemain asing dengan domisili dari pernah bermain di liga di Portugal. Terus kemudian Renzi juga memberikan warna yang luar biasa, mungkin terutama Marika. Tentunya sampai hari ini kita masih punya komitmen dengan mereka karena tidak hanya terkait tentang ikatan kontrak yang masih belum berakhir, tapi juga bahwa sejauh ini mereka masih punya komitmen untuk bisa bersama Arema. Tapi bagaimanapun proses evaluasi tetap harus jalan. Jadi tidak hanya sekedar kita terpaku pada urusan kontrak, tapi evaluasi harus tetap berjalan karena ini menyangkut bagaimana ke depan Arema berprestasi harus lebih baik dari kompetisi yang sekarang. Jadi tunggu saja evaluasinya dari manajemen, karena kita menyisakan 2 pertandingan. Setelah itu langsung kita akan gerak cepat. Gerak cepat itu adalah bagaimana kita mengatur atau menentukan komposisi tim untuk kompetisi yang akan datang. Oke, siap. Berarti tinggal 2 pertandingan, setelah itu akan evaluasi. Jadi pertanyaan terakhir dari kita gini Pak Sudarmaji. Dengan hasil ini di season ini kan kita sudah bisa bilang pastikan 5 besar jadi milik Arema FC ya. Dengan 2 pertandingan lagi. Berarti tetap akan ada bonus dari Juragan 99. Walaupun nggak juara. Artinya bahwa itu kan apresiasi. Yes. Bahwa di Arema ini apresiasi itu memang sungguh-sungguh diperhatikan. Artinya diperhatikan itu adalah bahwa ini penghargaan yang luar biasa terhadap profesi pemain yang berjuang dengan kondisi apapun kan gitu. Artinya apresiasi ini penting, utamanya dalam bagaimana kita mengelola sebuah kekompakan, mengelola sebuah kebersamaan. Satu-satunya jalan adalah yaitu apresiasi dalam bentuk itu. Jadi kami berpikir bahwa Arema ini dengan adanya anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda seperti Mas Gilang, itu yang gila bola memberikan warna yang luar biasa. Karena itu kita sangat berkeinginan bahwa ini tidak sekedar bicara ngomong bonus dalam konteks yang sudah terbiasa memberikan apresiasi dalam ketika kita berprestasi, tapi bonus itu menjadi sebuah rangsangan, menjadi motivasi yang lebih agar pemain-pemain ini memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan
untuk meraih prestasi tertinggi kan gitu. Siap. Terima kasih kalau begitu Pak Sunarmaji atas obrolannya. Berarti aman ya teman-teman dari Arema yang mungkin menyaksikan ini ya. Para pemain. Terima kasih kan? buat teman-teman semuanya, rekan-rekan. Terima kasih ya Pak. Jadi bonus akan cair ya. Ya. Sukses. Oke. Kita Salam kepingin sama sukses. staf pelatih Tapi Mas ya- Mas Sudarmaji. Mas Sunarmaji pasti akan terus kita ganggu-ganggu lagi. Siap. Terima kasih. Sampai Terima nanti kasih. ketemu Sukses kita. untuk Arema. Yuk. Oke, terima kasih. Itu dia Mas Sunarmaji, ada media officer dari Arema FC. Berarti bisa disimpulkan ini adalah demi kekompakan tim, ya kan? Mundurnya manajer dari Arema FC sebuah komitmen yang menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap apa yang diraih oleh satu tim di musim ini. Tapi malah makin mempengaruhi secara psikis nggak sih dengan berubahnya secara struktur manajemen ini, Coach? Kalau di tim itu biasa banget itu ya kayak gitu. Yang kadang-kadang walaupun pelatih mundur kan juga kadang nggak pengaruh. Bagaimana emang banyak faktor tadi dibilang kan, banyak faktor ya, apalagi ini sangat ketat sekali kompetisi ini ya, di situ-situ aja mainnya Bang Rais kan, nggak ada home and away. Ya kan di situ-situ lagi kan, emang rasa bosan, rasa boring. Gue juga pernah ngomong sebelumnya, pasti ini banyak faktor yang bisa dijalankan sama pemain ini, banyak hal. Gitu loh ya, dengan kan gini, kadang-kadang pemain ini, oh ya ini manajer ini enak. Ya kan manajer ini walaupun walaupun nggak ngasih bonus tapi bisa jaga kebersamaan, ya kan. Ada juga manajer itu nggak pernah datang tapi dia ngasih uang. Itu macam-macam ya di situ ya. Tapi ya di sini mungkin ada kenangan tersendiri. Tapi itu juga pun nggak mempengaruhi lah. Kadang nggak pengaruhi. Tetap kalau pemain profesional tuh fokus sama yang di lapangan. Yes. Mas Rais mau nambahin silakan. Ya kalau ya memang dinamika di dalam sebuah tim itu memang banyak faktor ya ketika mereka mengalami performa yang naik dan turun gitu. Kalau melihat dari sisi manajemen, saya rasa di sini para pemain Arema juga sudah banyak yang terbiasa mengalami hal seperti ini gitu. Dinamika bagaimana manajer datang silih berganti gitu. Kemudian ada manajer yang mungkin ya seperti tadi tipe-tipenya kan banyak seperti yang Coach Akmal bilang gitu. Ada yang manajer digaji tapi ada manajer juga yang royal ngasih bonus gitu. Kayak gitu salah satu tipe-tipenya gitu. Tapi kalau melihat situasi dari Arema saat ini, kalau saya lihat mentalnya memang sudah jadi para pemain Arema sebenarnya. Udah kebentuk lah. Chemistry dan lain-lain Udah ada gitu. Saya rasa memang ada sedikit mungkin ya pertanyaan di balik psikologis dari pemain kenapa manajer mundur gitu di saat tersisa ini gitu. Tapi kan ini sebenarnya harusnya bisa diatasi dengan mental-mental pemain yang saya rasa sebenarnya skuad Arema ini salah satu skuad yang mungkin papan atas juga di pentas Liga 1 gitu. Nah, kalau saya lihat saat ini mungkin secara psikologis saya rasa sudah bisa diatasi lah hal itu. Tinggal bagaimana mereka fokus kembali. Ini tinggal masalah dari pelatih saja memaintain dari para pemain untuk mental tetap menjaga fighting spirit mereka hingga akhir musim nanti. Tinggal 2 pertandingan kan? Tinggal 2 pertandingan. Oke, sedikit sebelum kita bergeser ke pembahasan lain tentang sosok Alvarizi yang kemarin dari mungkin ada kesalahan dari dia namanya, tapi dalam permainan semua bisa terjadi gitu. Bisa tapi terjadi. Dari from zero to hero, ya kan, mendapatkan 2 gol lainnya. Kalau singkat Coach dan juga Mas Ades ngelihat sosok pemain ini sepanjang musim gimana sih? Alvarizi oke, dia juga cukup untuk bisa memimpin teman-temannya ya walaupun ada salah, ada kurang tuh, ada kurang ada lebih itu wajar. Dalam permainan. Dalam permainan itu loh. Kadang kita bodoh, kadang-kadang kita punya kelebihan di situ. Tapi ini sangat luar biasa. Mas Ades mau nambahin? Iya, luar biasa banget Kak. Karena Alvarizi kita tahu ya, back tipikal adalah back modern juga sebenarnya. Gaya permainannya dia rajin membantu penyerangan, kemudian juga cukup kuat bertahan gitu. Dan umpan-umpannya terkadang juga menghasilkan assist yang menghasilkan gol gitu. Nah, ini kita tinggal tunggu aja nih apakah dia besok masih tetap bertahan atau enggak. Yes, karena masih banyak yang mengincar. Karena secara permainan impresif. Oke, Coach Akmal dan juga Rais, kita bergeser ke kalau kita lihat dari status di sosial media, kemudian juga euforia dari para fans, ini akan ada menjadi perfect champion kalau misalkan ini terjadi di Bali. Yes, Bali United dengan menyisakan 2 pertandingan lagi dan juga hasil yang didapatkan oleh Persib Bandung kurang memuaskan juga. Ini menjadi poin yang sangat penting. Berarti satu kemenangan lagi bisa mengunci gelar juara. Seri aja udah juara. Seri aja bisa mengunci gelar juara. Ini udah di tangannya, mereka udah bisa bikin baju champion. Kayaknya udah disiapin dari sekarang kayaknya. Udah disiapin kayaknya. Udah disiapin. Adminnya aja bilang di Twitter, selamat sore atau apa, sebentar lagi tidur dulu, lagi banyak yang mau disiapin. Persiapan perayaan. Ini udah mulai nyablon nih ya, sudah mulai nyablon baju champion ya kan. Oke, tapi gue pengen tahu apa yang membuat Bali United, selain gue tahu mungkin ada faktor main di Bali itu menjadi faktor yang sangat penting. Tapi apa secara teknis
secara permainan apa yang bikin Bali United ini konsisten sampai dengan akhir musim, Coach Akmal? Yes. Enggak, Bang Res dulu. Oke, gantian. Bang Rais dulu, silakan. Nah gini, Bali United ini adalah salah satu tim yang memang sudah siap ya, paling siap lah bisa dibilang di BRI Liga 1 musim ini gitu. Bagaimana mereka bersiap lebih dulu karena waktu itu kan pengen bersiap untuk Piala AFC. Iya. Jadi timnya sudah disiapkan lebih dulu, materi pemainnya juga tidak terlalu banyak berubah. terlalu banyak Kalaupun berubah. banyak pemain-pemain yang didatangkan memang kualitasnya memang Iya. luar biasa. Jadi hanya untuk mengisi kedalaman. Betul, Iya. menambah kedalaman dan ini memang yang mereka lakukan dalam 2 musim terakhir inilah dari 2019 ketika juara kemudian saat ini gitu. Mereka mendatangkan pemain-pemain yang memang dibutuhkan gitu. Nah, Kusteko ini adalah tipikal juga pelatih yang memang secara taktikal juga sangat luar biasa ya. Yes. Dia begitu begitu saklek kalau dibilang kalau dalam segi Iya. taktik mungkin Coach Samuel tahu sendiri gimana Iya. waktu Dan ketika Coach Eko udah akrab dia di dengan Persija. juara. Iya, udah pernah juara ya. Iya betul. Nah terus kalau saya lihat juga para pemainnya juga Bali United ini adalah salah satu tim yang tidak mengalami kendala ketika terjadi COVID. Betul, Kita betul. ketahui bahwa Bali United ini ya bisa dibilang pemainnya jarang ya yang terkena. Iya, Seperti tim-tim lain bisa sampai 5 pemain, 7 Lima, iya. pemain, 7 Bahkan pemain. pernah ada 14. Nah, Iya. makanya itu Bali United ini bisa menjaga konsistensi itu gitu. Bermain di Bali sendiri memang ya salah satu faktor memang. Kelebihan pasti. Bisa dibilang kelebihan gitu. Bagaimana para pemainnya bisa ya kalau misalnya yang lain masih rindu sama keluarga, kalau yang ini enggak nih mungkin sudah ada yang di-stay-kan di Bali juga Betul, gitu. Iya. betul. Karena Keluarganya sebagian besar gitu. keluarganya mereka juga tetap Iya, di Bali. Iya, tetap di itu Bali. salah satu faktor Itu salah satu faktor penting. juga penting Penting gitu, banget. untuk menjaga mood dari pemain Ya. gitu. Makanya kalau ngelihat sekarang tim Bali United ya layak sebenarnya, salah satu yang layak. untuk Tapi jadi juara. lawannya ke depan adalah Persebaya. Ya. Ini kan juga luar biasa secara permainan dan ada di beberapa minggu lalu kita masih belum bisa memprediksi siapa yang menjadi juara dari 5 besar ini. Tapi kan sekarang udah terkerucut menjadi Ya. 2. Tapi kan salah satu penampilan hebat dari Persebaya sepanjang musim. Nah, akankah mudah mendapatkan 1 poin minimal untuk Bali United? Nggak mudah, Persebaya juga pasti ngotot juga untuk Nggak mempertahankan. mau segitu Nggak mau aja, segitu aja. walaupun memang udah Iya. tidak ada gelar yang bisa didapatkan. Sekarang gue liat nonton pertandingan terakhir kemarin Bali United ya lawan Madura ya. Bali United itu game plan yang sangat struktur. Kenapa? Karena Teko mempunyai pemain-pemain yang berkualitas ya Bang Rais ya. Pemain yang berkualitas yang bisa menjalankan game plan seorang pelatih. Ya. Dan ditunjang dengan pemain-pemain lokal juga punya kualitas. Saat pemain ada yang dibuang, tapi yang dimasukkan lagi nih pemain ini bisa menunjang game plan yang pelatih mau. Itu kan yang terpenting ya. Ya kan kadang-kadang kan pemain kan bagus nih, tapi nggak bisa menjalankan game plan. Mungkin juga bisa ya duduk manis ya kan, cuman ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan dan tidak ada performa yang signifikan gitu loh. Dan ini lawannya juga Persebaya. Persebaya juga sangat menarik sekali nih, Coach Aji nih kan. Iya, Coach Aji juga jujur aja gue juga suka dengan permainan Persebaya. Ya kan punya struktur dan pemain asing, tidak hanya pemain asing tapi pemain lokal juga punya kualitas juga nih. Sangat menunjang. Ini seru banget nih pasti ini akan disaksikan. Makanya bener kan, menjadi sangat penting. Sebelumnya di episode sebelumnya di Depdagri kita sempat ngomong Persebaya ini menjadi krusial. Iya. Dan terjadi beneran pada saat lawan Persib Bandung akhirnya Iya, membukakan benar. jalan yang lebar Iya, untuk Bali betul, United. Bali United, United, iya, benar. benar. Menjadi geng jalan. Nah, apakah emang Persebaya mau mengganjal Persib dan juga Bali United nih untuk membuktikan kalau ini kita sebenarnya masih emang oke gitu. Persebaya sendiri masih punya peluang untuk menduduki peringkat kedua yang otomatis adalah mendapatkan jatah ke kompetisi Asia Iya. musim depan. Oke, yes. Ya, Ini ini- menarik nih. itu, ini iya, menarik. iya, Oke. iya. Ini karena masih ada ya setidaknya poin maksimal mereka 68 sementara Persib sekarang 67 lah. Kalau untuk ngejar Bali udah nggak mungkin kan. Ya. Tapi setidaknya mereka masih mencoba menjaga harapan itu ya. Iya. Tentunya pastinya salah satu caranya adalah dengan bermain maksimal menghadapi Bali United. Jadi nanti kalau misalkan Bali United kalah ya jadi bunuh-bunuhan ya dalam tanda Iya. kutip di partai terakhir Di partai nih. terakhir. Nah ini yang kita tunggu banget nih gimana nanti game plan dari Persebaya gitu. Iya. Saya rasa sih Coach Haji pasti bakal fight terus. Baik. Persebaya Tapi pasti kehilangan bakal fight beberapa terus. pilarnya. Persebaya pilarnya ada Marcelino, seperti Marcelino kan dilepas ke timnas kan? Ya. Ya, tapi tetap masih kuat. Tetap Dengan- masih kuat. Ya, Pasti masih kuat. Waktu itu pernah Ricky kemarin Kambuaya Marcelino juga tuh di ada. Ya, Iya, bahkan pernah timnas. Persebaya pakai pemain muda malah justru menang. Iya. Malah, yes. Iya waktu itu banyak pemain asingnya absen gitu. Iya. Hasil 5 atau menang saya lupa. Tapi yang jelas Persebaya ini adalah tim yang sudah solid, secara chemistry juga sudah terbentuk, konsep permainannya juga sudah jelas gitu. Kita ya kalau bilang memang Persebaya adalah salah satu tim yang permainannya paling atraktif di musim ini. Oke. Ya, Yes. gitu ya. Jadi pelatih itu harus jeli juga loh ya. Jadi tidak hanya mementingkan pemain asing, ini yang terpenting. Pemain asing 5 loh ya. Iya, betul. Pemain asing 5. Karena gue juga ikut merasakan kadang-kadang pelatih itu ada yang mementingkan kepentingan untuk asing aja. Tapi bagaimana pelatih ini bisa menjaga kondusif
situasi kondisi tim ini lebih baik karena bisa berkesini chemistry-nya. Ya. Chemistry-nya bisa masuk nih. Ya kalau gue lihat kan Persebaya masuk sangat menunjang ya Bang Ya, Rais secara ya. chemistry ya. Chemistry-nya Arema juga sama, Bali apalagi. Ya kan chemistry udah pada masuk sih sama pemain lokal gitu loh. Jadi kedalaman squad menjadi kunci untuk Bali kunci United, bisa betul. dibilang ya. Kunci ya. Sekarang nih jujur aja ya, gue nih tim-tim yang di kelas atas nih, Iya. papan atas. Ini bagi gue wajar mereka di papan atas, Iya, Bang betul. Rais. Memang Kedalaman sudah squadnya seharusnya persaingan seharusnya ini. memang ada di atas. Betul, seharusnya harus di atas. Bayangkara, Persebaya, Arema, Borneo, wajar. coba Persija aja nih nggak tahu Borneo, kenapa. itu dia Persija ya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih baik lagi. Iya. Ya, jangan mudah-mudahan di Persija. musim depan Iya, ya. soalnya gue masih Persija juga. Oh, iya, Persija kan. Harus lebih baik lagi kita doakan ya Bang Rais ya. Betul. Harus lebih baik lagi. Oke, ngobrolin sedikit tentang squad dari Bali United. Gue tertarik ngobrol tentang striker yang emang wah depan gawang nih galak banget Spaso ya. Iya. Yes, menjadi top skor sementara juga Iya, di betul. Liga 1. Ngelihatnya gimana Mas Rais dan juga Coach Akmal? Tak tergantikan kah atau Nah. masih sangat krusial soalnya untuk Bali United? Ya, tadi barusan gue juga banyak ngobrol sama temen-temen sama Efek Januar masalah striker. Ya, Striker ini kan juga banyak striker yang itu aja. Maaf aja kita evaluasi ke Simics. Nah ini kita Iya. boleh dong, ya kan? Simics kan juga jadi banyak pemain, banyak tim yang menganalisa striker. Jadi ibaratnya kalau kata kasar udah ketebak nih. Udah striker ketebak, ini. iya betul. kan? Udah ketebak. Udah ketebak. Udah ketebak. Udah ketebak Mainnya nih. gimana, Mainnya cara gimana, nge-covernya gimana. Itu kan sekarang udah modern ya, sudah analisa, nggak Iya. kayak zaman kita dulu, zaman kayak gitu udah nggak ada analisa. Gelap ya. Cara matiinnya gimana udah Jadi iya, tahu. kalau sekarang kan dia perhatiin, oh iya cara pergerakannya seperti apa ya kan, terus juga kuat kakinya di mana apa, terusnya lagi itu udah banyak diantisipasi gitu loh sama tim-tim lawan. Sekarang kan dengan adanya Spaso ini, Spaso juga bagi gue dia striker yang cerdik ya, striker yang cerdik. Bagi dia buat gol itu dengan cara apapun bisa buat gol gitu. Nantinya striker itu tugas gue cetak gol, selesai, nggak ada urusan lain kayak gitu. yes, it's Spaso. Tapi ini dia yang tadi dibilang ya Mas Rais ya. Dalamnya juga ganti, misalkan Spaso lagi nggak oke performanya, ada Ada Lerby. Ada Lerby. Betul. Iya kan, kemudian Lerby nggak bisa, Stefano bisa dijadiin. Bisa jadi striker, Iya, atau betul. ya. Misalkan lagi ada Irfan Jaya. Ada Irfan Iya. Jaya. Ini Iya, banyak betul. banget pelapis-pelapis yang juga Emang luar kedalaman biasa squadnya sih Bali memang United kedalaman ya. squad dari Iya, Bali sih emang luar banyak biasa. pilihan gitu loh. Teko tuh banyak. Teko ini walaupun kita nggak bisa meremehkan beliau ya, dia pinter gitu loh. Iya. Oke, Pinter itu. sedikit yang disoroti juga pada saat pertandingan Bali United melawan Madura United kemarin adalah keputusan wasit. Ada banyak potongan video yang melihatkan ada di belakang pada saat ada challenge antara Bang Leo Tupamahu ya, yang pemain Bali United Bayu Gatra pada saat itu ya. Nah ini nanti gimana? Memang tendensinya itu tegang, krusial, emang pertandingannya yang keras. Jadinya juga keputusan wasit juga sangat-sangat krusial di sini. Apa yang mesti diperbaiki? Gue nggak tahu ya. Di sepanjang musim ini gue nggak terlalu memperhatikan. Memperbaiki kinerja wasit. Iya. Itulah kelemahan wasit ya kan. Indonesia khususnya. Mondar-mandir untuk mencari kesalahan pemain ya kan. Beda sama pelatih, mondar-mandir mencari kesalahan pemain dan untuk memperbaikinya. Kalau wasit kan menghukum, ya kan. Nah inilah wasit yang perlu kita mungkin nanti buat kedepannya ya, buat LIB lebih fokus lagi ya kan. Mungkin kalau kita bilang lebih fair lagi ya Bang Rais Ya, ya. apalagi onside dan offside deh. Ini paling sering terjadi juga. Ya. kan. Dan udah ada penambahan pasti di belakang ya. Iya, padahal udah ada wasit tambahan ya, 2 asisten wasit lagi ya gitu. Jadi total 5 wasit lah di itu. Iya. Tapi yang jelas ini adalah yang patut disoroti adalah dari segi fisik sih sebenarnya dari wasit ini. Kelihatan kalau misalkan ya entah ya, kadang mereka telat Iya. tidak segaris Setuju. dengan garis akhir gitu misalnya untuk menentukan offset. Padahal ini juga Ini kalau nih, kita dalam contohnya. ini sudah ada di dalam garis ya. Nah, ini pemahaman ini. Nah, ini pemahaman dari wasitnya sendiri Iya. ini. Iya. Kejelian dari wasit. Iya. Ini Hakim garis, kalau saya ya, udah dari masuk hakim enggak. garis Iya, maksud benar. saya, dari Hakim hakim garis garis. nih. Nah, ini Iya. kan hakim garisnya sudah berada di garis terakhir Iya. pemainnya Arema sebenarnya. Betul. Tapi kenapa dia bisa menentukan offside gitu? Sebenarnya Iya. ini onside posisinya. Onside, Ini betul. Persib lawan Nah, Persebaya ya. yang Persib Persebaya juga saya rasa ini dari kejelian dari wasitnya juga gitu. Iya. Kok bisa salah? Padahal itu yang nendang adalah pemain Persebaya gitu, bukan pemainnya Persib. Kalau pemainnya Persib oke wajar offside si David da Silva. Dan Silva atau posisi Bruno pemain gitu. Persebayanya dekat di arah sini, bukan jauh di Iya betul, yang Persebaya seberangnya. ini nggak offside, udah Iya. jelas banget itu nggak offside. Nah ini yang kejelian-kejelian seperti ini ya fokus dari wasit sendiri juga dituntut. Iya. Memang sih tidak mudah ya mondar-mandir Iya, iya. Dan tensinya tuh pertandingan lima. tensi pertandingannya Iya, juga tensi- sangat tinggi gitu. Nah ini Iya. tuntut fokus yang penuh dari wasit. Ya mereka sudah ya bisa dibilang sekarang fee-nya mereka udah naik. Udah naik, berlipat. jauh lebih baik sangat luar lah biasa. gitu loh. Harusnya ini juga bisa menunjang performa mereka di lapangan. Iya. Oke. Ya gue setuju ya sama tadi Bang Rais bilang kondisi fisik
ya kan wasit juga perlu lah sekarang wasit muda ya. Iya, wasit-wasit Kondisi muda. fisiknya itu gila, kalau kita lihat tes wasit itu di Eropa tuh luar biasa. Wasit tuh semuanya badannya bagus-bagus ya kan, dituntut. Jadi karena apa, kondisi fisik prima pasti kan juga ada Untuk fokus juga, konsentrasi. konsentrasi Ya, fokus juga konsentrasi, ada. fokus Ya ada. wajar lah ada kurang lebihnya wajar kalau wasit itu kan gitu loh. Ya, tapi ya kita berharap semua perangkat, perangkat, pertandingan itu betul. maksimal ya. supaya Maksimal, juga lebih maksimal, betul. Oke, berarti bisa dibilang 90% Bali juara atau gimana? Oh iya. 90%. Kalau gue ya, Kalau ngomong itu dari ya. lain persentase 90% ya. Iya, iya. Coach. ya sama 90%. Masa Oke. udah, kalau gue bilang udah juara. Oke. Iya, siap. tinggal Ya, lihat udah juara gitu loh. Oke, kita Ya kita kan? akan lihat sama-sama mendoakan yang terbaik untuk semuanya, untuk Amin, Bali amin. United, Persib Bandung ataupun Iya, Persibaya dan semuanya. lain-lainnya. Yang di papan bawah juga semuanya. Benar. Nah, Iya. gue ngobrolin nanti kita ke papan bawah, tapi kan dari atas kita ke tengah dulu. Coach. Enggak balik papan nih, papan bawah ya. Enggak, iya, gue nyorotin tentang Persija Jakarta. Setelah loh, ini ada di pembahasan setelah berapa laga terakhir ini, permainan atraktif dikeluarkan, impresinya luar biasa. Coba agak gede pemain-pemainnya. sedikit pemainan apa tadi? Impresinya Pertama atraktif. Iya, iya, iya. Terakhir pertandingan terakhir, gue Lawan lihat PSM. itu permainan yang atraktif banget lawan Ya, PSM. lawan PSM, Abi betul. sebegitu, ini baru Abi nih Itu gitu. dia. Baru gue tadi sebelum datang gue ngobrol loh Bang Rais. Ngobrol banget. Inilah perannya Abimanyu. Yang Ini seharusnya ditunggu. seharusnya ditunggu seperti ini gitu loh kan. Ya satu mungkin banyak faktor ya. Dia Ya. kan baru datang kan juga. Ya Messi pun juga di PSG juga kayak gitu kan. Gak secepatnya adaptasi kan. Sekarang kan juga kan bagaimana Abimanyu tuh mendapatkan suasana dan chemistry kepada teman-teman itu penting gitu loh. Jadi tahu kemarin kan juga hasil dari 3 gol ini kan dari kaki Abimanyu. Abi semua ada semua, peran ada Abi perannya. Manyu. Dan ini yang ditunggu oleh fans, Yes. oleh pelatih, oleh tim gitu. Gimana teman-teman striker kayak Irfan Jauhari, Yes. empuk ini nih yang gue Betul. tunggu umpan-umpan Iya, gini nih. iya. Gue tahu dia. Soalnya waktu 2017 di U20 ada Abi. Ada Abi ya? Ada Abi. Iya, ini Abi yang sama kita Samuel. Samuel, ya. Yes. Oke, Irfan Jauhari, gue pengen nanya sedikit tentang seorang Irfan Jauhari yang menjadi sosok krusial di beberapa pertandingan terakhirnya Persija. Udah 5 gol ya, Ya. Irfan Jauhari sejauh ini. Ya. Ini main pinjaman nih Coach. Pembinaan sangat konsisten dan benar sangat menguntungkan untuk Bener, Persija. dimasukkan menjadi substitusi Oke, bagus. yes. Di awal konsisten Yes. membuat peran, gol, dan lain-lain. Menurut, tar dulu ya, Persija tar dulu. Gue ke Mas Rais dulu. Ya, Irfan Gimana lo melihat Jauhari. sosok ini? Irfan Jauhari ini kan sebenarnya pemain yang mungkin muncul ketika berada di Bali United ya. Iya, Ketika itu dia masih masa-masa junior gitu. Terus dia muncul akhirnya kalau gue salah dia dari Elite Pro Academy juga. Dari Bali Iya. United itu dia muncul dan akhirnya dia mampu tampil konsisten dan dipromosikan oleh Coach Teko waktu itu. Nah, kemudian memang dia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Kita bermain. tahu lah striker Bali United itu Iya, siapa iya, aja. siapa. Persaingannya sangat luar Luar biasa. biasa. Makanya dia dipinjamkan ke Persis Solo, sempat Iya. dipinjamkan. Iya. Nah, tampil baik nih bersama Persis Solo, Iya. Persija Bawa juara. ngelirik. Iya. Persija ngelirik. Yes. Persija ngelirik potensinya dia dan memang sudah diakui kalau memang pemain ini dikasih kesempatan gitu. Memang ini akan bersinar nih Irfan Jauhari ini, tinggal dikasih kesempatannya aja. Nah, akhirnya Persija memberikan itu kepada dia dan dia membayar kepercayaan itu dengan sangat baik gitu. Ya, Dalam beberapa pertandingan walaupun jadi pemain pengganti dia mampu menjadi super sub yang sangat luar Iya, biasa. gol-golnya juga pun menentukan. Penting, banyak menentukan. Nah, Coach apa lo melihatnya gimana? Ini gue nggak tahu di Persis sudah menjadi pemain tetap Pertama, berarti. gue nggak Atau tahu ya masih apakah pinjam? statusnya pinjaman gue juga masih Ya. lupa ya. Kayaknya dipinjemin deh. Apa Dipinjemin. dibeli ya? Saya lupa pada Oke, waktu itu. berarti nanti kita pastikan. Tapi yang pasti membawa Persis Solo kemarin menjadi juara tidak dan di sini impresif banget. Pasti akan Iya. ada perebutan Iya, nih. iya. Even walaupun masih pemain Bali misalnya Iya. ya, ini akan ada perebutan dari tiga tim. Coach, Iya. kan ada di dalam skuadnya Persija juga gitu ya. Gue pengen tahu. Enggak squad di Liga 1 loh Ya, ya. nggak di Liga 1, tapi at least tahu Iya. DNA-nya. Ya kan? Kita Kalau kan tentang pakai DNA. Nah, pas kan. DNA-nya nih ada Coach. Irfan Jauhari ini Oke. gimana menurut lo? Haruskah dipertahankan dengan segala macam kemungkinannya gitu? Ya, satu kalau di kacamata pelatih itu dia seorang pemain yang benar-benar bisa memanfaatkan situasi dan momen yang dipercaya oleh pelatih. Itu yang terpenting buat dia, apalagi dia pemain muda. Kepercayaan ya. diri jadi sangat penting ya. Itu pemain di tim besar itu sulit loh ya Bang Rais ya. Apalagi sekelas Persija dia bisa bersinar. Ini dia sangat menunjukkan profesionalismenya sebagai pemain. Dengan pemain-pemain yang ada yang sekarang lagi performanya mungkin di kacamata pelatih Kujen lagi menurun ya. Nah ini dia diberi kesempatan dan dia menunjukkan performa yang luar biasa. Dan udah 5 gol loh. Iya. Udah 5 gol. Nah untuk ibaratnya untuk menyerang ya, posisi menyerang ya.
Dan dia ini juga kalau kita bilang pemain yang apa ya, ibaratnya yang pantang menyerah ya. Kalau bilang badak gitu. Badak Yes, ya, badak, bahasanya badak, badak. bahasanya Badak, badak banget iya. nih. Kalau kita bilang badak banget ini pemain Badak gitu loh. banget, iya. Maksudnya screening bola bagus juga, mau kerja di depan kerja, gitu betul. loh. Jadi Berani. pertahanin ya. Kalau bagi gue pertahankan. Karena apalagi kita lihat chemistry sama Abi kemarin. Sama Abi jadi masuk, makanya kemarin kan bola terupasnya Abi bisa dia dapat kan cetak gol tuh, Gol. gol kalau salah gol kedua ya. Iya. Gol kedua ya kan. Nah, itu kan yang harus kita cari. Ya sekarang kalau gue sih ibaratnya ya ini gue sebagai pandit ya, tahun depan harus banyak perubahan untuk Persija. Ya, tapi Irfan harusnya dipertahankan sama Persija dibeli atau gimana? Bisa Iya, kalau dipermanenkan sih harusnya. harus Memang ya. statusnya masih Bali United kalau nggak salah. Betul, Iya. tapi manajemen dari Persis Solo juga bilang kalau Irfan Johari adalah kapten masa depan untuk Persis Solo. Nah, Karena kemarin, ini tinggal kuat-kuatan siapa lah duitnya. kuat-kuatan siapa dan Irfan iya. lebih nyaman di mana. Di mana? Nah, itu Kan benar. gitu. Ini kan Benar, itu yang kita penting. kan kembali kan ke pemain tersebut Terkadang gitu ya, loh. terkadang Jadi tuh gini, ya. jadi gini, Irfan juga berpikir gini, nanti tahun depan oke Persis Solo udah masuk di Liga 1 ya Bang Benar. Ahmad Desa. Apalagi Persis Solo salah satu tim yang diunggulkan untuk tahun Iya. depan. Ya kan? Apalagi dengan pemiliknya ada Pak di situ ada Ya, anak Mas Pak Kaisang. Presiden ya kan Mas Kaisang. Tapi ini tanda tanya buat Irfan sendiri. Bisa nggak gue punya kesempatan main? Nah. Tidak hanya kontrak tinggi tapi nggak main buat apa? Iya, benar. Ujung-ujungnya ntar kayak waktu di Ujung-ujungnya Bali buat United. apa? Iya, betul. Sekarang di Persija dia udah menunjuk performanya, dia udah merasa nyaman. Itu yang harus dipegang. Ya, kita tunggu. Tadinya harusnya kita hari ini bisa ngobrol sama Irfan Johari, tapi memang karena mungkin minggu ini krusial, statement dari Irfan Johari memang juga sangat penting Iya. untuk kita. Jadi kita mudah-mudahan nanti setelah 2 laga terakhir selesai, liga ini selesai, kita bisa ngobrol sama Irfan Johari dan kita datangkan mungkin ngobrol gimana lu ke depannya bro, gitu ya kan. Banyak tim yang ngincer nih pasti. Iya, banyak. Berarti tidak hanya Bali, Persis ataupun Persija, tapi klub-klub lain juga mengincar karena lihat impresifnya pemain ini gitu di Iya, pasti. akhir-akhir musim ya kan. Pasti, Yes, pasti. kita Yes. nunggu nanti. Berarti Ya, pasti evaluasi dari Persija Bagi itu gue ya harus. maksudnya kita ambil positifnya aja ya dengan adanya di Bali ini mungkin seri nggak ada penonton ya kan dengan satu tempat jadi banyak pemain-pemain yang bermunculan. Iya, Ibaratnya kayak dulu kan terutama pemain muda ya. pemain muda banget dulu kan pemain Iya. Piala Dunia kan gitu kan. Ada Yes. pemain muncul di Piala Dunia. Ini kan jadi rame. Inilah nanti yang regenerasinya yang akan datang yang didapat oleh tim-tim yang dibutuhkan. Oke, Gitu, siap itu. Mas. Jadi harus evaluasi tetap untuk Persija di musim depan Musim ya. depan. Siap, kita Insya ke Allah, baru nih lebih coach. baik. Dari papan atas tadi papan tengah. Sekarang kita ke papan bawah, ada satu momen yang sangat gue juga nontonnya ngelihat ini memang emosional banget. Yes. Di mana Dendi Sulistiawan mencetak gol ke gawang mantan timnya dan ya ini kan kita tahu Persela Lamongan terdegradasi gitu Iya. dan Iya. kita lihat ekspresi emosinya sedihnya gitu. Nah, lo melihatnya gimana coach? Seorang Dendi Sulistiawan ini. Ya wajar sih ya. Yang pasti kalau dia sebagai pemain profesional mungkin dia seneng ya untuk mencetak Iya. gol. Tapi kan dia kembali lagi untuk mantan timnya ini yang mungkin yang dulu dia pernah berkiprah ya pasti ada rasa emosional yang mungkin haru lah. Yes, dan pasti berjasa untuk karir. Berjasa untuk seorang karirnya itu wajar, itu manusiawi. Iya, karena ini kan juga memang klub tanda kelahirannya dia gitu. Ya. Oke. Ya, makanya itu sangat emosional banget gitu. Dia seperti seakan ikut sedih ketika tim yang dia banggakan dari kecil, Ya. yang dia impikan gitu, harus terdegradasi karena memang kan Persela juga adalah tim yang pertama mungkin memberikan dia kesempatan ya untuk naik ke level atas sepak Level bola atas, ya. ke level pro gitu sebelum akhirnya direkrut oleh Bayangkara waktu itu. Dia akhirnya kan jadi polisi kan. Iya. Akhirnya harus ngikut terus nih sama Iya. tim ini gitu. Tapi kalau ngelihat dari sisi emosional ini banyak juga terjadi di klub lain. Lerby waktu itu menjebol gawang Borneo FC ketika masih di Bali United. Kakak Boas juga ketika memberikan assist untuk gol Borneo ke gawang Persipura juga dia terlihat cukup emosional juga gitu. Ini memang berbagai momen ini memang kerap terjadi ya Bang di dunia profesional. Tapi itu tidak yang salut adalah tidak menghilangkan rasa profesionalitas mereka. Itu yang penting sebenarnya. Dan mungkin yang lebih sedih lagi karena Perselanya degradasi. Iya, Kalau hanya benar. ngegolin ke gawang mantan klub, Iya. itu kerap terjadi lah. Iya. Di liga seluruh dunia pun terjadi. Betul. Ada lagi kemarin maaf aja menantunya Pak RD. Ya. Yang Oh iya, benar, Persikabo. yang mencetak gol ke Madura United. Iya. Setelah Iya, itu Pak RD keluar ya dari Iya. Madura. Iya, Itu kan betul. dia juga sangat sampai dia bilang loh dia minta maaf cerita istrinya Pak RD, Bu Dina dia minta maaf sama Pak RD. Saya bilang ya kata Bu Dina itu wajar, Wajar, ini kan pemain, beda, profesional. di rumah, oke, berdua, tapi kan di sini Iya, lu iya kan. tim lawan. Iya, oke. si Erwin ya. Oke, Iya, tapi si Erwin. melihat reaksi kecewa dari pendukung Persela Lamongan, iya pasti kita sebagai fans pasti nggak terima tim kita terdegradasi. Iya, betul, Tapi dengan pasti. melihat dari segala macam permainan dan lain-lain,
Coach dan juga Mas Raison melihatnya gimana reaksi dari para fans ini untuk Wajar. Persela Lamongan di musim ini? Wajar sih kalau gue bilang. Wajar lah. Ya namanya fans kan ingin timnya terus berprestasi ya. Di level tertinggi. Di level tertinggi gitu. Karena Persela ini adalah salah satu tim yang sebenarnya jadi percontohan bagaimana mereka bisa mengelola tim, bisa terus konsisten di Liga 1 tapi Iya. dengan budget minim. Iya. Ini yang Yes. selalu jadi contoh sebenarnya Iya, kalau setiap betul. pertemuan di klub gitu. Bagaimana pengelolaan Bisa dari memanage Persela ya, bisa memanage maksudnya. tim, terus melahirkan banyak sekali pemain-pemain ya. Iya. Baik sekali pemain entah lokal maupun asing gitu. Iya. Banyak sekali pemain asing Iya. yang dilahirkan oleh pertama main di Persela terus tiba-tiba langsung mencuat namanya harganya Itu jadi banyak mahal. banget, Banyak, iya. Banyak banget gitu ya udah dilahirkan oleh Persela Lamongan. Nah ini Iya. tentunya fans juga melihat akan semoga aja mereka berharap ya hal ini tidak berlangsung lama mereka di Liga 2 dan bisa balik lagi segera di Liga 1 apalagi Liga 2 musim depan pasti persaingannya akan lebih ketat Nah, ya. itu yang gue pengen tanya, Ya. Coach. Mungkinkah karena gini, dengan turunnya Persela ke Liga 2, berarti juga kita akan nggak menutup kemungkinan beberapa pemain mungkin pergi. Iya. Karena ada tawaran dari Nah. dari Iya. klub-klub di Liga 1 Iya, mungkin. iya. Secara struktur kepelatihan, manajerial mungkin juga banyak berubah. Banyak berubah. Apakah bisa langsung sebegitu misalnya di Liga 2 bisa langsung bersaing gitu dengan tim-tim papan atas di Liga 2 atau gimana Coach Akmal ngelihatnya? Ya sekarang tergantung manajemen sih ya. Iya. Sekarang kita kembali ke manajemen. Kalau manajemen itu mempunyai target lagi di Liga 2 untuk naik ke Liga 1, Iya. mungkin bisa mempertahankan. Kan pernah Juventus. Ya kan, ada yang dipertahankan kok, maksudnya ada yang bisa bertahan kalau dia loyal gitu loh. Tapi juga secara profesional. Tapi kan kok- ini Juventus kan. Iya, Kan iya. karena Kita kasus nggak- Calciopoli ya. Satu kan mungkin juga kan di situ kan pemain kan punya loyalitas. Ada opsi untuk pergi gitu. Ada ya, opsi sebenarnya. itu pemain yang datang dan pergi itu udah biasa gitu loh. Sekarang kan mungkin ada pemain yang merasa nyaman, oke deh nggak apa-apa gue main di Liga 2 aja, nggak apa-apa di Persela ada Yang kayak penting gitu. kesetiaan terhadap klub. Betul, ya kan. Kembali ke sekarang yang tadi lagi manajemennya gimana nih, mampu nggak? Ya, Gitu loh. menahan atau membuat situasi Iya. menjadi kondusif, Kondusif. chemistry tetap terjaga, Iya. dan terutama kepercayaan fans itu. Yes. Ya. Kalau gue gini ya, di sini fans ini untuk mengobati wajar ya, karena sekarang kan juga fans kan tidak selama bertanding saat ini didukung dengan fans langsung di Iya, stadion ya Bang betul. Raiz ya. Betul, itu juga Gitu loh, itu berpengaruh kan ya. juga pengaruh ya. Sekarang ya mungkin bisa terobati dah dengan hal itu kan. Mungkin nanti next di Liga 2 atau bisa naik ke Liga 1 lagi, itu yang bisa bersama-sama lagi di satu stadion gitu Yes, loh. itu sama mudah-mudahan itu supporter. juga kita harapkan. Gue sebagai fans ya, penikmat sepak bola juga kangen kita ada di kota ini nonton yang ada pertandingan di kota ini. Iya, gitu. iya, Dan iya. semoga di tahun depan dengan kondisi pandemi ini udah mulai ya, alhamdulillah kita ada banyak Membaik. Iya, event. iya, banyak event. Kemarin banyak yang cerita juga kan, kita sebagai fans bola sedih ya, fans motor doang yang boleh nonton bareng. Fans bola Sepadat tolong itu ya? deh. Tolong ya. Fans bola Tolong nih, tolong ada ya. supporternya Iya, kan. tapi coba kita lihat dan kita doakan terbaik untuk Persela Lamongan di Liga 2. Tapi gue Iya. pengen lihat klasemen sementara dari pertandingan ini sisa nih, ini adalah krusial di liga di tim bawah, papan Iya, bawah. betul. Ada jadinya akan ada banyak peluang juga untuk seperti PSM mungkin dan juga seperti Iya. Barito ini masih ada peluang untuk Ada dua mantan tim gue di PSM sama PSS Sleman. Nah, PSM Sleman juga. Jadi PSM Mudah-mudahan masih bertahan. Nah, jadi ini peluangnya juga masih bisa terjadi. Iya. Coach dan juga Ya. Mas Rais, lo ngeliatnya gimana peta ini? Apakah satu lagi memang udah, gue nggak bisa bilang ini milik Persipura juga ya, tapi Ya. wow gimana peluang ini jadi tegang nih. Gua Jadi sekarang serunya nih, asli. di dua pertandingan ini udah final buat mereka Bang Rais. Iya, betul. Udah final buat mereka. Gitu loh. Jangan sampai nasib mereka ditentukan oleh tim-tim yang lain. Ya, benar sekali. Yang jelas ini yang berat adalah kalau melihat dari situasi ini ya, yang berat adalah Barito Putra sebenarnya. Terakhir mereka lawan Persib pasti mati-matian. Iya, Barito benar. Persib pasti mati-matian. Apalagi kalau hasil Persebaya dan Bali United unggul Ya. Persebaya Unggul ya. Persebaya. Iya, Ini iya, pasti iya. udah pasti Iya, mati-matian. iya, Ini iya. berat ini Barito. Makanya Lawan Persita harus menang. Nah, kalau misalkan dari Persipura ini kita melihat lawan PSIS, lawan Persita memang sudah aman. Tapi ini mereka juga tidak bisa menganggap enteng gitu. PSIS dan Persita tentunya ingin meraih kemenangan juga di sisa musim terakhir ini gitu. Nah, sementara PSM Makassar saya rasa akan lebih aman sih sebenarnya. Ya, dapat seri aja udah nggak. Dapat seri aja udah bisa lah istilahnya Bisa, gitu. Pak, bertahan ya. Bisa bertahan satu kali menang lagi lawan Persiraja lagi besok. Iya. Lawan Persiraja gitu. Nah terus PSS Sleman ini nih yang agak dak-dikduk juga. Persela tentunya ya Udah pastinya nothing akan tulus ya? nothing tulus. Nothing Iya. tulus kadang kalau Persela nothing tulus malah bisa jadi. Malah bagus. Iya malah bagus. Malah bagus, Malah betul. bagus. Mungkin Nah, main untuk fans jadinya. benar. Nah, ketika lawan Persija Jakarta, Persija juga butuh menang untuk menjaga gengsi mereka Gengsi, lah. iyalah, Gengsi mereka. betul. Mereka sudah dalam tekanan supporter nih Ya. sekarang nih. Ya, benar. Dalam tekanan supporter Yes. gitu harus menang setidaknya
makanya sampai sapu bersih semua sisa pertandingan. Makanya ini PSS juga pasti dakdikduk gitu. Berarti Ya. PSS dan juga Barito masih sangat krusial. Masih di sangat krusial, masih krusial. dua terancam lah. pertandingan akhir. Yes. Dan juga Persipura ya. Yes, Jadi Persipura. 3-3 ini. Persipura, PSIS, Persita terakhir ya. PSIS Iya, Iya, betul. iya, Persita terakhir. Persita terakhir ya untuk Persipura ya. Jadi Oke. ini seru ya. Kalau Persipura mainnya seperti kemarin lawan terakhir mereka, Iya. itu PSS. gue rasa ya lawan PSS Sleman, itu gue rasa Persipura Bisa malah sapu bisa sapu bersih. Yes. Kalau mainnya kayak gitu ya, terutama di babak kedua, itu Persipura banget mainnya. Wow. Itu Persipura banget gitu. Baru Persipura itu Itu ya. baru yang- Persipura gitu. Ya, 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 yang ya. ngeliat gitu. Jadi Oke, gini, dengan jadi ball gini. possession dan juga Iya, agresif ya. agresivitasnya Iya. gitu, ball Jadi- possessionnya dia. Jadi gini ya, di sini sebenarnya sih menguntungkan untuk kedua belah pihak yang bermain ini ya. Iya. Beda lagi kalau kita main home and away. Dia berpikir, oh iya besok gue main di Di udah kandang. gue degradasi, gue main di kandang lawan, away lagi kan. Tapi ini enggak ya. Apalagi main di Persipura. Kalau sekarang enggak ya udah mati-matian aja di berarti netral kok di tempat netral ya Bang. Bang Rais ya. Kalau dulu kita mikir kayak gitu. Persaingan di papan bawah menjadi sangat penting dan Sangat juga penting. nih jadi emang nih ini serunya Liga Indonesia ya. Yes. Sangat luar biasa, mau sampai akhir pertandingan masih sangat seru. Gua nggak mau nanya prediksi kalau untuk bawah, kalau juara boleh lah. Tapi kalau untuk bawah gua nggak mau prediksi, kita doakan yang terbaik karena Yes. setiap tim pasti pengen meraih hasil yang maksimal dan bisa bertahan di Liga 1. Liga 1. Ya. Ya kan, siapa yang menemani Persel Dan Persija Raja dan Persiraja. dan Persiraja. Persiraja. Persiraja Persela udah pasti ya, tinggal Iya, satu lagi betul. ya. Gue sekarang jadi lebih deg-degan lihat yang degradasi loh. Iya. Karena sekarang yang juara hitungannya tinggal 2 tim lah Tinggal bersama. Yes. tim, betul. Di bawah nih Benar. masih ada 4 tim, coach. Benar. Pressure-nya gimana gue? Betul. Berarti kalau di MotoGP itu battle apa ya? Kalau ini kan battle apa atas kan, ini battle di bawah ya, papan bawah ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya tuh ya? Tuh gue nggak ngerti tuh. Makanya ini sebenarnya sama buat Coach Akmal, posisi-posisi mau ke degradasi tuh pemain gimana sih? Aduh, Coach? gila kan lo ya. Coach pernah sering. Kalau enggak gue mau di Liga 2 aja gue degradasi. Liga 2 itu di Deltras. Jadi ya kita sih yang penting menutup setiap pertandingan itu kita maksimal lah. Itu yang paling maksimal. penting. Sekarang kan Konsentrasi dan maksimal. ya maaf aja ya, mudah-mudahan nggak ada faktor non tenis yang Ya. tidak yang merugikan salah satu tim ya. Itu yang kita jaga ya. Mudah-mudahan rules dengan fair play dan sportivitas yang tinggi. Ya memang deg-degan karena yang tim terdegradasi ini, yang calon terdegradasi ini tim-tim besar, tim-tim tradisional. Tim tradisional gitu ya. Udah kayak pasar banget. yang udah ini Liga 1 mereka Persipura tuh. lagi. Persipura ini adalah salah satu tim yang paling banyak Yes. juara liganya gitu. Betul. Nah, makanya kalau gue ngeliat, wah kalau pasti pada bilang kalau Persipura nggak ada di Liga 1 kayaknya kayak gimana gitu. Kayak Iya. bukan Liga 1. Iya, Tapi gitu. gue kalau Betul. lihat ya 4 tim ini, gue nggak ada yang rela mereka ada di Liga 2. Iya, benar. Iya, iya, Bisa iya, nggak sih iya. nambah aja jadi 21 tim? Bisa loh. Ada. Jangan gitu Mas Raffi. Jangan memulai. Jangan memulai. Tapi oke. Jadi kita lihat ya persaingan di papan atas akan sangat krusial juga menentukan apakah Bali United bisa menjadi juara dan juga bisa intinya seri ataupun menang bisa udah jadi juara. Yes. Dan di bawah persaingannya sampai dengan di pertandingan pekan terakhir masih sangat krusial. Coach Akmal, thank you. Mas Rais, thank you. Oke, thank you. Jebret Tim, thank you udah menyaksikan Jebret kita. Tim, sehat selalu. Nah,